Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Fajri Kurniadi. NIM saya 211151058. Prodi Teknik Industri kelas malam B. Di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan bahan, yaitu tentang penggunaan metode sun casting pada pengecoran logam. Pengecoran logam dan proses pengecoran logam. Proses pengecoran logam pada dasarnya ialah penuangan logam cair ke dalam cetakan yang telah terlebih dahulu dibuat pola, hingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan tersebut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi atau merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu yang pertama, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. Yang kedua, terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan logam dalam cetakan. Ketiga, pengaruh material cetakan. Yang keempat, pembekuan logam dari kondisi cair. Terus proses pengecoran ada 2, yaitu yang pertama, traditional casting atau teknik tradisional, sun mold casting, dry sand casting, cell mold casting, full mold casting, semi mold casting, vacuum mold casting. Dan yang kedua, contemporary casting atau non-tradisional, high pressure decasting, permanent mold casting, centrifugal casting, Leicester mold casting, reinforcement casting, solid ceramic casting. Terus proses pengecoran, dan 6 langkah dalam proses ini. Yang pertama, tempatkan pola di pasir untuk membuat cetakan. Yang kedua, menggabungkan pola pasir dalam sistem gating. Yang ketiga, hapus pola. Yang keempat, mengisi rongga cetakan dengan logam cair. Yang kelima, memungkinkan logam dingin. Yang keenam, melepaskan cetakan pasir dan menghapus casting. Ini ya contoh gambarnya, kayak open reserve ini, terus fan ini, pouring basin atau cup ini, cup ini, drag ini, mold, gravity ada di ini, runner ini, terus blind reserve, terus choke, gate, screw, flex, sand and parting line, dan sand. Lanjut, metode sun casting dan proses sun casting. Metode sun casting ialah proses pengecoran dengan cetakan tidak permanen yang menggunakan pasir sebagai material utama pembuat cetakan. Sun casting merupakan proses pengecoran logam yang dapat dijumpai dalam skala industri rumahan. Hal ini didukung dengan persiapan dan pelaksanaan pengerjaannya yang murah dan sederhana. Next. Pada sun casting, proses pengerjaan diawali dengan pembuatan pola. Pola tersebut kemudian dipakai untuk membuat cetakan yang terbuat dari pasir. Pemilihan pasir cetak harus sesuai beberapa kriteria agar dapat digunakan sebagai bahan pembuat cetakan. Pasir cetak pada pengecoran logam tidak semuanya dapat digunakan sebagai media cetak. Pasir yang dapat digunakan memiliki kriteria berikut, yaitu yang pertama, mempunyai sifat mudah dibentuk. Yang kedua, permeabilitas atau mampu alir gas. Yang ketiga, tahan terhadap temperatur logam cair selama penuangan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan hancur yang baik saat pembongkaran cetakan. Lebih mudah pasir tersebut hancur agar mempermudah proses. Pada proses sun casting, logam cair dituangkan ke dalam cawan tuang sebagai bagian dari sistem gating yang membawa material cair ke rongga cetakan. Sphere adalah bagian vertikal dari sistem gating yang terhubung ke cangkir tuang, sedangkan bagian horizontal tersebut runners. Selain itu, ada perluasan ke sistem gating yang disebut ventilasi yang memfasilitasi pelepasan gas yang terbentuk dalam udara yang dipindahkan ke atmosfer. Ini ya kayak contoh prosesnya.
Terus cavity atau rongga biasanya berukuran lebih untuk memungkinkan kontraksi logam saat pendingin ke suhu kamar. Untuk memperhitungkan penyusutan, pola juga harus dibuat lebih besar. Kelonggaran penyusutan hanya dapat diperkirakan karena kelonggaran yang tepat hanya ditentukan oleh bentuk dan ukuran coran, namun berbagai bagian pengecoran mungkin memerlukan penyusutan yang berbeda. Selanjutnya, proses pengecoran casting memiliki keuntungan tertentu dibanding dengan proses pembentukan lainnya seperti penempaan, pengelasan, stamping, rolling, ekstrusi, dan lain-lain. Metode sandcasting dan proses sandcasting. Pada metode pengecoran, sandcasting memiliki keuntungan yaitu dampak yang pertama menghasilkan produk yang identik dengan harga murah. Yang kedua, menghasilkan objek presisi yang tidak mungkin dalam proses lain. Yang ketiga, ukuran objek asli yang akan dicor atau pola. Ada berbagai jenis pola yang digunakan pada proses pengecoran pasir. Terus yang keempat, kualitas permukaan akhir. Kesimpulannya, jadi pengecoran pasir adalah teknik yang sangat menguntungkan karena ukuran bagian tidak membatasinya. Selama cetakan sesuai dibuat, dapat membuat bagian dari berbagai ukuran. Teknik ini sederhana dan dapat digunakan untuk membuat bagian yang kompleks. Metode sandcasting efektif dalam pembuatan cetakan skala besar dan hemat. Itu ya yang bisa saya jelaskan tentang pengecoran sandcasting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.